Bismillah, alhamdulillah, al-qail fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Al-ayah subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Jamaah Masjid Jami Al-Falah, sholat isya dan tarawih yang malam ini agak berbeda dari malam Isnin yang lalu. Malam ini suasana secara ruhaniyah ada peningkatan karena rasanya adem. Itu yang bisa merasakan hanya hati-hati yang jernih. Jadi mudah-mudahan malam ini bisa dipertahankan sampai pada akhir Ramadan. Amin. Haji Kidi yang selalu kuat mengikuti irama traweh zaman now. Mohon maaf Bapak Ustadz Kidi, karena saya harus mengikuti arahan dari anak-anak milenial. Anak-anak milenial ini kalau sholat tarawehnya ngikutin era tahun 60 pada nggak suka. Jadi kalau sholatnya dibikin cepet, saya yakin Pak Supi juga nggak suka, tapi harus suka. Haji Ihsan dan jajarannya, jamaah sekalian, ini sudah malam yang ke 18 Cuman lasnya doang. Iya 18 Malam ke 18. Berarti kalau sampai kagak ngerti, gak ngikutin irama suasana yang sangat istimewa. Karena tadi malam ada nuzulul Quran, turunnya kalam ilahi Rabbi yang menjadi penengah, yang menjadi petunjuk, sehingga manusia akan menjadi hak dan benar di jalan Allah. Tadi malam Ustadz ceramah di Tanjung Duren. Lockdown sih lockdown, tapi tetap saya jamin. Ya cuman semalam ceramahnya di rumah, karena ada bos lah ya. Ya kalau di sini kayak Pak Itang gitulah kan bos. Ya Pak Itang bos apa enggak saya nggak tahu ya. Jadi semalam saya undang Ustadz, tolong hadir. Ini malam 17, Ana nggak tahu apa itu malam 17, apa istimewanya, tapi Ana kepingin mengundang manusia untuk membaca Al-Quran 30 juz, harus khatam malam ini Ustaz. Sampai nantang saya bilang begitu. Ada berapa orang di sini? Dihitung cuman 14 orang. 14 orang yang nggak bisa baca dua, berarti tinggal 12 orang. Akhirnya kira-kira yang mampu 1 juz 20 menit berapa orang? Ternyata setelah dikalkulasi ini nanti bablas waktu jam 10, karena saya jam 10 harus rapat. Hasil rapatnya malam ini Pak Tobroni dan Haji Ihsan harus ikut saya, karena harus ada acara lagi malam ini Pak. Ini berkepentingan dengan urusan masjid setambola umumnya. Hasil rapatnya, karena saya pulang terus pulang rapat jam 1. Pokoknya lagi begitulah Pak ya. Lockdown tapi nggak pernah di rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya tadi malam menghatamkan 17 juz. Ustaz bagian 1 juz setengah. Itu tadi malam. Emang ada apa? Tadi malam itu turunnya Al-Quran yang sama-sama kita ketahui di mata pelajaran yang kita dapatkan, tanggal turun Al-Quran berapa anak-anak?
17 Ramadan. 17 Ramadan. Ramadan. Maka tadi ayatnya dibaca, inna anzalnahu fi lailatul Qadr. turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. wa ma adraka ma Lailatul Qadr. apakah kamu tahu apa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min Alfi syahr. satu malam lebih bagus dari 1000 bulan. Cuman pertanyaannya, kalau Ustadz sering menyampaikan Ustadz, katanya malam Lailatul Qadar tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ini kenapa malam 17 Ramadan? Halo? Ini Henry dengerin gak sih kamu Henry? Kayak dengerin tapi ditanya tadi Ustadz ngomong apa? Saya cuma kepikiran kolom Ustadz. Goblok juga jadinya. Tapi sebelumnya Ustadz iklan dulu. Jadi tadi nonton apa? Tolong bantu Ustadz. Kalau udah pulang ke rumah buka YouTube ya. Nama YouTube-nya apa kemarin? Paisan? Nur, bukan Nur kamu yang punya HP. Anak-anak milenial bantu. Karena yang saya kirim cuma Paisan sama Pak Tobro nih. Karena yang lain saya nggak punya nomornya. Ustadz ini lagi diajar rekaman selama Ramadan sudah 11 kali rekaman di Al-Baqiyah TV. Jadi tayangnya itu jam 4 subuh sama menjelang buka. Jadi tolong adik-adik ini yang suka nonton YouTube, sekali-kali YouTube Ustadz ditengok. Namanya apa? Al-Baqiyah TV. Jadi pencet Al-Baqiyah TV, cari yang gambarnya Ustadz aja. Kalau udah ketemu ya ditonton. Karena sudah ada 11 kali shooting berarti. Nah itu beberapa materinya ya banyak sudah. 4 hal keluarga bahagia, 8 permintaan dalam sholat, musibah itu kita yang mengundang, rahasia 12 huruf kalimat thayyibah, dan banyak sekali ada tugasnya. Dan ini besok hari Selasa saya syuting lagi. Itu nanti ada dialek dengan direkturnya langsung. Jadi sekali lagi nanti habis dari sini, ini pada punya kuota nggak sih lockdown ini? Banyak. Jangan nggak punya kuota ya. Banyak. Ya kalau punya sedekah dulu. Pak Itang sedekah. Malam ini 12 shooting harus dibuka semua ya sampai selesai. Al-Baqiyah TV. Saya lupa kalau saya punya nomor Pak Itang tadi saya lupa. Cuman Pak Tobroni nggak pernah ditonton Pak Tobroni. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi Ustaz mau ngomong apa? Tonton. Al-Baqiyah TV. Kembali. Istimewanya malam nuzulul Quran yang merasakan kita. Kemarin saya sampaikan kalau Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, kalau Ramadan itu hebat, Ramadan istimewa untuk umat Nabi Muhammad, tolong untuk aku dan umatku ya Allah. Nabi Musa yang minta. Istimewa untuk kita apa diantaranya? Karena pada Ramadan ada turun kalam Allah yang namanya Al-Quran. Satu. Apa istimewanya? Banyak. Ustaz sering menyampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dengan membaca Al-Quran nanti Al-Quran akan menolongmu di hari kiamat ketika kita akan disiksa oleh Allah. Quran yang kita baca akan datang. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ibu-ibu di tengah kondisi ngarep-ngarep sembako baca Quran gak sih? Enggak. Ini tadi sembako yang datang lewat JNE dapat nggak tadi? Remang-remang ya. Ustaz juga nggak dapat yang begitu. Tapi dari yang lain banyak banget ya. Jadi yang pertama, baca Quran nanti akan menolong kita. Fadilahnya luar biasa. Maka anak ilmu Ustaz di sini sudah khatam berapa kali? Nur, berapa kali Nur? Belum satu-satu acan, hanya sibuk jualan. Baru 5 juz. La ilaha illallah. Yang kedua,
diturunkan untuk apa Ustaz? Nah, ini akan masuk pada materi sebenarnya. Jelas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan diturunkan Al-Qur'an, apa tujuannya? Hudal linnas, memberikan petunjuk kepada manusia. Apa petunjuknya? Di antaranya ditunjukkan kalau kamu manusia rakus dengan nafsu, inginnya masalah duniawi, kamu lupa kalau diciptakan hanya untuk menyembah Allah, ditegur oleh Allah dengan ayat Al-Quran. Masuk Ramadan kudu puasa. Kemarin sudah kita bahas. Bagi yang tidak puasa, baik orang tuanya atau anak-anaknya, maka siang hari makan hukumnya haram. Titik itu. Pak Ustaz berani menyampaikan, dia berani, kalau Allah yang menyampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang telah dibatasi, hari yang ditentukan, yaitu Ramadan. Laki-laki yang sudah al-aqil al-baligh al-Islam sudah wajib berpuasa. Wanita yang al-aqilah al-balighah, kecuali yang menstruasi, yang nifas, yang memang menyusui nggak mampu, wajib puasa siangnya. Kalau nggak puasa, makan, minum, rokok, ngopi, haram itu siang hari. Halo? Ada nggak Kak Venus begitu? Ini tugasnya Ustadz menyampaikan. Kalau yang menyampaikan ketua masjid Pak Haji Ihsan nggak bisa ngomong kayak begini. Makanya undang Ustadz. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi Ustadz, ada apa? Ini yang kita lihat, selain memang orang tua banyak, ada yang lebih banyak anak-anak remaja, anak-anak usia SMP, anak-anak usia SMA, santai mereka merokok, santai mereka nggak puasa. Bagaimana sanksi orang tuanya? Apakah orang tuanya juga akan terlibat dosa, atau orang tua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang tuanya cicing bae? Lamun tina Gang Venus eta anu orang tuana ayah jelma ente puasa, cicing apa ngomong sih? Cicing. Menang-menang baik. Menjedok bae eta lamun ayah jelma ente puasa, cicing bae eta orang tuana dosa. Gini loh. Nanti ini Ustadz sih kalau di kajian kita sudah disampaikan, tapi kan pada lupa. Contoh, ada orang namanya Zaid. Zaid aja. Saya mau nyebut seseorang di sini takut bener gitu. Pak Ustadz pas banget bikin contoh orang itu kan gak enak saya. Biasanya sih supi tapi gak enak ini. Sorry Mas. Si Zaid ini subhanallah, orangnya sudah berkeluarga, orangnya punya anak, rajin ngaji, puasa ya puasa, terawih juga terawih, tapi punya anak, ini anaknya nggak puasa, dibiarkan atau ngomong hanya sekali dua kali. Nah, puasa nah, kalau nggak puasa dosa. Nah, jangan rokok makan di jalan. Nah, hanya sekali dua kali orang tua itu tidak serius mengomentari anaknya, mendidik anaknya, maka si Zaid ini nanti akan kena sanksi. Oh, Zaidnya iman, amal soleh, rajin ngaji terus ibadah. Ketika di padang mahsyar dijamin masuk surga dia. Karena apa? Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang iman beramal soleh jaminannya masuk surga. Ketika akan masuk surga si Zaid ini ada anaknya ini disiksa. Anaknya namanya si Fulan. Kalau wanita Fulana disiksa, digebukin dia. Istimewanya orang-orang neraka, tapi istimewa digebukin masih bisa melihat orang-orang yang di surga. Jadi nanti kalau di surga
Ya kan kayak model Pak Ijen kayaknya ahli surga sih kayaknya. Amin. Baru kayaknya jangan senang dulu. Juga keliling bawa sepeda gitu. Dia di surga lagi santai makan anggur, nggak makan kolak, masa kolak? Kolak risol makanan Gambeno saja. Lagi enak-enak makan, itu yang di neraka ngeliatin, enak amat ya. Ya kelas kopra lah kamu yang liatin gitu. Waduh Pak Ija, eleng jeung aing ya. Sama ini anak melihat si Zaid akan masuk surga, sudah ketok pintu, la ilaha illallah. Jadi buka pintu surga cukup la ilaha illallah. Pada apa lama ini? Apa? Ini hebatnya Islam. Ini hebatnya Islam. Contoh filosofi begini. Gino, kamu saya kasih apartemen dekat rumahnya Ahok. Nanti Mutiara. Ustaz tahu lah Ustaz itu. Tapi cuma dikasih rumah nggak dikasih kunci. Padahal digembok semua. Dia sampai sana nggak bisa masuk. Betul apa tidak? Kalau sampai digembok pakai bodem ditangkap sama security. Hebatnya Islam, surga hebat, surga indah, dikasih tahu kuncinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pengen masuk surga kata Allah, nih saya kasih kunci. Apa kuncinya? Miftahul jannah, la ilaha illallah. Cukup la ilaha illallah masuk surga. Alhamdulillah. Kembali yang tadi, si anak melihat tuh, Zaid kan itu bapakku. Wah, bapakku mau masuk surga. Ini si fulan protes sama malaikat. Malaikat protes. Ada apa? Nah, orangnya galak banget. Malaikat galak banget. Nggak pernah senyum kecuali ketika Kanjeng Nabi nengok neraka. Itu baru senyum. Itu pun cuma kumis separuh sini aja. Separuhnya enggak. Cuma gini doang. Kayak gitu. Kata malaikat Jibril, ini Abdul Makhlukat, ini khotamun nubuwah. Tanpa ini kamu nggak ada. Nah, gitu aja. Kayak ibu-ibu melihat sebelahnya dapat sembako nggak dapat ya begitu. Sinis. Allahumma Muhammad. Saya protes malaikat sampaikan kepada malaikat penjaga surga. Itu Zaid adalah bapakku yang masuk surga. Saya anaknya, saya nggak terima. Baik, malaikat Malik WA malaikat tadi dua WA. Ini. Kalau nggak miss call. Canggih. Wan, itu barusan itu pegang dulu. Si Zaid itu. Emang kenapa? Ini anaknya ada sama saya gebukin di sini. Panjang sipnya. Ditowel. Halo bro, siap. Tunggu dulu, jangan masuk dulu ya. Oh ya siap. Habis itu diangkat ini ya. Kamu benar, ini fulan anakmu. Iya benar. Ini masuk neraka. Akan saya tanya apa sebab-sebabnya. Fulan, kenapa kamu masuk neraka? Iya malaikat. Dulu ketika di dunia, hidupnya kamu di mana? Gampenus. Ya ceramahnya di Gampenus. Kalau saya ceramah di Tanjung itu jadi yang ngomong Tanjung itu. Besok malam saya di Rendang Pak. Saya masih keliling Pak. Tapi diem. Makanya rekaman ini mau saya bikin YouTube. Nanti YouTube saya Kang Musli Channel. Tapi yang udah dilihat Al-Baqiyah TV. Wah maksudnya Allah Muhammad. Saya tadi ngomong apa Zubi? Saya benar anaknya Bapak Zaid. Zaid masuk surga karena Bapak saya memang rajin ke musola Al-Falah. Yang terawihnya, yang jamaahnya, yang puasanya, yang taklimnya, yang ngajinya. Tapi saya dibiarkan saja. Saya nggak ngaji, Bapak diem. Saya nggak puasa, Bapak diem. Paling ngomong sekali dua kali. Kan saya anak muda, banyak gangguan. Ibu dan Bapak saya cara mendidiknya kurang serius. Maka saya nggak terima Bapak malaikat. Ditanya oleh malaikat itu, Zaid, betul begitu? Iya Pak malaikat. Kalau begitu, kamu neraka dulu. Neraka juga. Maka orang tua yang membiarkan
saja. Jangan bangga Anda terawih dengan puasanya, karena nanti akan ditarik juga masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu saya ironis ya, karena saya itu lagi dipercaya mimpin Satgas COVID-19 pengurus cabang Nahdlatul Ulama tingkat Jakarta Barat. Jadi saya itu kantornya di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng. Hampir tiap hari di ruko CBD. Saya itu selalu di sana, Pak. Tengah menggalang, mengumpulkan sembako dan dana untuk warga yang kena pandemi. Kenapa Pak Ustadz Bang Venus sudah dapat? Ya karena memang desanya sedikit, Pak. Ya sedikit, masih jauh, tapi insya Allah kita memang lagi berupaya terus. Karena sekarang instansi pemerintah dari yang tingkat atas sampai yang sedang ini semuanya juga sedang mengeluarkan. Jadi kita hanya mengetuk pintu para donatur dermawan non pemerintah, karena pemerintah juga semuanya bekerja sama. Nah ini mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kembali urusan ibadah tetap wajib mengingatkan. Oleh karena itu, ironi saya kalau lagi keluar gitu Pak, itu kayak puasa udah nggak ada. Betul. Kalau di jalan-jalan gitu siang hari, ini kayaknya di gang santai aja, ngerokok, ngopi. Makanya dulu ada menteri di era yang kemarin ada bahasa orang yang puasa harus menghormati orang yang tidak Puasa. Sekarang berlaku itu. Saya kalau lagi duduk deketin ada orang pada ngerokok, pada ngopi, yang malu saya pada itu. Bukan dia nggak mau santai, maaf Ustaz, semua gitu. Ya maaf sih maaf, tapi santai. Maaf Pak, saya nggak puasa. Jadi nggak ada rasa gimana gitu. Saya malah malu akhirnya melihat begitu. Itu kalau saya punya ilmu kayak angling dharma, saya tusuk itu. Tapi nggak kelihatan namanya angling dharma ya. Maka jamaah sekalian, apa kembali nuzulul Quran? Quran ini diturunkan untuk memberikan hidayah dan memberikan peringatan. Jangan macam-macam. Orang yang nggak puasa itu dosanya sangat besar. Contoh, dulu ada sahabat karena memang masih muda, hubungan badan sama istrinya habis subuh lah ya, atau siang-siang. Karena memang masih muda. Kayak saya kan masih muda, Pak Subi masih bahaya juga ini. Iya. Ramadan ini hubungan badan. Yang saya sampaikan begini, sanksinya kan 3. Pertama, memerdekakan hamba sahaya, kudu puasa 2 bulan berturut-turut, kudu bagi makanan kepada fakir miskin jumlahnya 60. Lihat dari sanksinya, ini kan sangat luar biasa. Artinya jangan sekali-kali untuk tidak puasa. Itu maksudnya wajib puasa. Maka pantas kalau ada hadis Nabi sebenarnya begini, ini tugasnya para pendakwah. Ihdamin khomsan qabla khomsin, jaga 5 sebelum datang yang 5. Ini enak saja lah. Pertama, jaga hidup sebelum mati. Mumpung masih hidup, ayo pada ibadah. Yang kedua, jaga sehat sebelum sakit. Ini mumpung sehat, nanti kalau sakit alasannya ampura Pak Ustadz, aing sakit, jadi aing terpuasa. Jawaban Pak Suti modal baik diambil. Dulu sehat kagak mau. Yang ketiga, jaga kaya sebelum miskin. Ini kan masih golongan kaya, selemari masih penuh baju, betul apa tidak? Betul. Masih kaya ini kita ini. Masih banyak lah, stoknya masih banyak, nggak sampai miskin, nggak punya apa-apa itu. Terus yang keempat, jaga apa lagi nih? Lu. Jaga muda sebelum tua. Ini ngomong pada masih muda. Maaf, ini untuk contoh Bapak Ustadz Kiti. Untuk contoh. Beliau sudah usia 85 lebih loh. Untuk ibadah ngebut kayak kita sudah ngos-ngosan. Makanya Ustadz tadi kalau baca matanya agak melirik ke bawah, bangunnya susah. Makanya Ustadz mumpung masih muda ya terus ibadah yang kenceng. Ini mumpung masih muda, ayo semangat ibadah.
Yang nomor 5, jaga apa? Luang sebelum sempit. Apa? Luang sebelum Jaga luang sebelum sempit. Ini kan luang semua wong kena pandemi nganggur kabeh. Yang kerja di Mangga 2 total sebulan lebih nganggur, alhamdulillah. Makanya banyak waktu. Yang pedagang pada tutup, yang kerja pada itu namanya peluang. Mumpung sempat yang penuhi musola. Ustaz, katanya pandemi, katanya apa? Iya. Iya, katanya pandemi apa? Ya wes lah. Pokoknya Ustaz kemana bawa cuci tangan apa segala macamnya ya. Nah, ini lagi rame sebenarnya ketika Menteri Perhubungan menyampaikan akan dibuka bis, akan dibuka bandara, tapi terus disampaikan oleh juru bicara presiden itu hanya para petugas baik kepolisian, TNI atau petugas kesehatan. Kalau untuk umum ternyata tidak, judulnya no mudik, no pulang kampung, selamat di Jakarta. Udah, kesimpulannya jamaah sekalian, mumpung masih hidup ayo ibadah, mumpung masih sehat ayo ibadah, mumpung masih sempat ayo ibadah, mumpung masih kaya ayo ibadah, mumpung masih sehat ayo ibadah. Ramadan masih ada, kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.